Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ayuhal ahibba al-fudala, azzani Allah wa ayakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang ada. Yang kewajiban bagi seorang muslim adalah bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, luar biasa. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita. Kita mencontoh beliau dalam segala aspek kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pada masa pandemi seperti ini, kita harus banyak berubah. Yang sebelumnya kita belajar tatap muka, yang akhirnya mau tidak mau akhirnya kita menggunakan sistem daring atau sistem online. Yang mana hal ini semuanya mengharuskan kita untuk beradaptasi pada sebuah metode dan lingkungan yang baru. Yang saya yakin tidak semua orang bisa cepat untuk beradaptasi dalam hal seperti ini. Akan tetapi, kewajiban untuk mendidik anak-anak kita tidaklah lepas. Bahkan mau online ataupun offline, mau daring ataupun luring, kewajiban mendidik anak kita masih akan tetap ada sampai kita meninggal dunia. Dalilnya apa? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, mengajarkan kepada anaknya menjaga keluarganya dan juga mengajarkan kepada anak-anaknya, memberikan pelajaran, memberikan tarbiyah kepada mereka. Dan ini adalah kewajiban orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka. Secara hakikatnya bukanlah guru-guru mereka, bukanlah ustadz-ustadz mereka, bukanlah kiai-kiai mereka, akan tetapi kewajiban mengajarkan atau kewajiban mendidik anak-anak adalah kewajiban orang tua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, dengan hal ini, waktu yang mana anak kita otomatis semakin banyak dan semakin dekat dengan kita adalah momen yang luar biasa bagusnya. Momen yang kalau seandainya kita mengambil hikmah di balik itu semuanya, kita akan mengetahui bagaimana waktu kita mendidik mereka itu lebih banyak daripada tatkala mereka belajar secara offline. Maka inilah hikmah yang harus kita syukuri. Kewajiban mendidik mereka adalah kewajiban kita semuanya. Kalau kita melihat bagaimana para ulama terdahulu, para salafun as-salih, dalam mendidik anak-anak mereka, apa yang mereka lakukan? Perhatikanlah perkataan Al-Imam Al-Kabir, imam yang masyhur, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan apa? Kanu la yukhrijuna abna'ahum li talabil ilmi illa qad ta'addabu. Sungguh para sahabat dan juga para salafun as-salih, mereka tidaklah menyuruh anak-anak mereka untuk menuntut ilmu kecuali mereka sudah diajarkan adab-adab di dalam menuntut ilmu oleh siapa? Oleh orang-orang tua mereka. Yang ini menunjukkan kita sebagai orang tua pada masa-masa seperti ini hendaknya kita menyiapkan mereka. Tatkala mereka nanti pemerintah sudah mengizinkan untuk luring, untuk belajar offline tatap muka, maka mereka adalah anak-anak yang sudah kuat, yang sudah memiliki adab
kepada guru-guru mereka. Karena kalau kita melihat bapak-bapak, ibu-ibu, kondisi yang sekarang ini sangat memperhatikan. Anak-anak kita jauh daripada adab, jauh daripada tindak tanduk mereka, itu jauh daripada akhlak-akhlak para sahabat, para salafun salih, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Banyak dari mereka yang membangkang kepada guru mereka. Banyak dari mereka yang berkata kotor kepada guru-guru mereka. Maka inilah momen untuk mengajarkan mereka bagaimana beradab di dalam menuntut ilmu. Waktu kita dengan mereka sekarang banyak. Dari pagi, kemudian menjelang siang, siang hari, sore hari, malam hari. Waktu yang sungguh panjang kita dekat dengan mereka. Dan kita akan menyadari bagaimana beratnya di dalam mengajarkan kepada mereka. Akan tetapi inilah kewajiban kita. Kalau seandainya kita niatkan di dalam mendidik anak kita lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk Allah tabaraka wa ta'ala, maka betapa pahala yang luar biasa yang kita dapatkan. Betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan kelak. Bahkan kalau seandainya kita meninggal dunia, apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah 3 hal. Terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, Pak, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Kemudian apa? Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, disinilah kita sebagai orang tua, tatkala kita memiliki ilmu, kita ajarkan kepada mereka. Inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, waladun salih yad'ulah. Dengan ilmu yang telah kita ajarkan kepada mereka, maka akan menghasilkan anak-anak yang waladun salih yad'ulah. Anak-anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Betapa bahagianya kita tatkala kita memiliki anak-anak yang saleh. Dan tatkala anak-anak kita sudah besar, sudah menjadi dewasa. Dan dengan ilmu yang telah kita ajarkan tadi, mereka mengajarkan kepada cucu-cucu kita. Mengajarkan kepada anak-anak mereka. Dan akhirnya ilmu kita terus akan diajarkan kepada keturunan-keturunan kita. Maka betapa bahagianya tatkala kita memiliki pahala yang terus mengalir. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada masa pandemi ini maka kita jadikan keluarga kuat, keluarga hebat pada masa Covid seperti ini. Kita berusaha semaksimal mungkin mengajarkan mereka, nak, ini cara menjaga kebersihan. Nak, ini cara salat. Nak, ini cara berzikir. Nak, ini caranya, dan lain-lain sebagainya. Maka ayolah bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita jadikan anak-anak kita, yang mana itu kewajiban kita, menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan keluarga kita keluarga yang kuat untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang kita rasakan sekarang ini. Jangan khawatir, jangan takut. Masalah rezeki Allah tabaraka wa ta'ala sudah membagi, sudah menjatah kepada kita semuanya. Dan masalah ilmu, inilah yang harus kita usahakan semaksimal mungkin untuk kita cari. Dan ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi mereka, dunia dan akhirat mereka. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ay yarzuqana ilman nafi' wal amali salih wa yarzuqana awladan salihan ya rabbal alamin. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala ay yarfa' hadzal waba' min biladina al-khassah wa min biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ajib du'aana, Allahumma ajib du'aana, Allahumma ajib du'aana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa ma syi'ta sahla.
Amin ya rabbal alamin. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.